disinilah di jalur ini yang berhadapan dengan jurang. Bisa dilihat di bawah situ jurang. Nah, harus air yang cukup deras dan bening dan sangat sejuk tentunya, dengan rimbunan bambu. Nah, bambu Jawa, dengan rimbunan bambu Jawa menambah suasana sakral di tempat ini. Ini masuk di lereng Gunung Penanggungan sisi barat. Nah, di sini juga banyak ceruk-ceruk ya. Seperti itu keadaannya. Ceruk warnanya putih. Ini adalah warna alami, karena kalau melihat dari stratigrafinya ataupun lapisan-lapisan dari batuan padas yang berwarna putih, yang sebelah situ ya batuan-batuan vulkanik begitu, koral-koral, dan di sini juga ada lubang. Nah, mungkin dihuni oleh hewan-hewan yang cukup buas begitu, mungkin ular, landak dan sebagainya. Sepertinya tempatnya di atas itu. Yuk kita naik. Ini anak-anak tangga. Cukup terawat ya Kang ya. Ya, dan gua ini semi kan, semi alam dan Semi alam baru. Semi baru. Nah, Oke. Terlihat pasangan batu-batu dindingnya itu yang di depan ini baru. Oke. Namun yang sananya sangat megah sekali gua ini. Sangat megah katanya. Saya belum pernah ke sini. Ya, kamar mandi. Yuk kita coba perlihatkan ke teman-teman bagaimana gua alam ini. Nah, di sini terdapat tempat untuk bersuci begitu. Dan sepertinya ini kan. apa Kang? Ini kan tempatnya di atas gunung kan. Ya, di atas Di atas gunung. gunung paling tinggi. Kalau lihat dari sungai di bawah tadi kan sangat rendah. Namun ada sumber mata air di atas sana. Di dalam gua ini kan. Itu ya. Iya. Yuk, Dan tidak penasaran pernah nih. surut. Ternyata di atas ini terdapat sumber mata air ya. Suatu keajaiban. Tuhan ya. Keajaiban. Ada sumber mata air di tengah-tengah dari tebing ini ternyata. Kita naik. Nah, bismillah. Assalamualaikum ya gaib. Wih, inilah guanya ya. Seperti balai begitu. Ya, banyak tikar dan juga bantal. Karena di tempat ini kalau malam-malam tertentu banyak orang yang tidur di sini, ritual gitu maksudnya. Oke, bersemedi ya. ya. Menenangkan jiwa. Betul. Oke. Kita coba ke sini. Rayu. Kita dapati sebuah apa ya? Gambar siapa nih Kang? Pewayangan siapa? Ini Hanuman ya. Hanuman ya. Ini gambar wayang. Hanuman ya? Gambar Hanuman. Hanuman tah? Aku gak sepiro paham aku. Iya, Hanuman ini Hanuman. Oke. Pewayangannya Hanuman. Ini gadanya ki. Lagi godo. Ini ada raksasa. Ada gada raksasa. Oh, apa yang Pentung. gede Hanuman ini? Godo iki. Iya ini kan. Gede Hanuman. Gede Hanuman kan. Dari apa ini? Kayu yo, kayu jati. Mabot loh Kang. Apa tuh Kang? Mabot ya? Tetap hargai, tetap pelan-pelan. Mabot rek. Inikah yang dimaksud sendang itu? Ini sebelah kanan. Yuk, Nah, ini ternyata ada Nah ini loh. sumber mata air. Wah, mukjizat atau kuasa Tuhan ya. Di atas gunung Dan ini tidak pernah meluap. Jadi tidak pernah meluap dan tidak pernah surut. surut. Oke. Nah ini. Dan sebagian masyarakat meyakini kalau mandi di sini kan itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi ya gitu tergantung keyakinan. Iya. Nah, di sini kan. Nah, jadi ada keajaiban di sini. Di mana di sini terdapat sumber mata air. Padahal ini sudah di atasnya Di atas sungai. Di atas Di gunung atas kan? jurang ya. Iya, di atas gunung. Oke. Sendang, Bos. Logikanya Bobot nih, Rek. air itu kan mengalirnya ke tempat yang lebih rendah ya. Namun air yang di sini tidak pernah surut kan. Tidak pernah surut dan tidak pernah meluap. Dan tidak Jadi pernah volume air ini sudah begini Iya. aja. Seperti ini. Gak pernah surut. Itu ada trap tangga Kang. Ya ini Iya, untuk, ada. untuk ritual mandi kan. Untuk ritual, untuk bersuci bersuci begitu di loh. sini. Kalau ke tempat sakral atau ke tempat yang Sucikan. dikeramatkan begitu kan Harus suci. kita harus Masuk suci ke begitu. Suci dulu ya. Seperti kalau umat Islam itu wudu Berwudu dulu. begitu ya. Yuk kita geser ke sini. Dan banyak batu-batu dengan penampakan bentuk-bentuk aneh ini. Iya. Nah ini
Tuh ini mungkin ini bakalan arca ini ya. Ini loh. Ini bakalan arca mungkin. Oh iya. Untuk buat arca tapi gak jadi gitu loh. Anfini. Mungkin sebelum jadi sudah ada huru hara di sini. Dulu ya di Juga ada musim lubang, ya. di zaman kerajaan gitu. Atau ada bencana atau apa gitu. Nah, ini ada lumpang. Nah, ini kan ada lumpang. Terus ini seperti pipisan umpak ya. Oh iya. Kayak umpak Iya, ini ya. Umpak ini Kang, umpak ini. Berarti biasanya ada untuk- bangunan yang memakai tiang kayu di sini dulu. Iya, berarti Sepertinya ini- kalau melihat dari bentuk dari gua ini kan tidak begitu dalam, tapi iya. luas gitu. Seperti suatu balai begitu ya, tempat pertemuan begitu ya. Mungkin ada orang-orang Majapahit dulu, entah itu petinggi Majapahit, entah raja yang bermusyawarah di sini untuk memusyawarahkan sesuatu begitu ya, yang rembuk-rembuk. dianggap penting dan rahasia. Betul. Di sana juga ada gua lagi. Nah, itu ada gua lagi Di katanya. atas sana juga ada. Di atas sana juga ada. Oke. Kita Saya sini coba dulu. ke sini dulu. Ini Kang. Ya. Ini tempat mungkin untuk meditasi ya. Iya, ini mungkin tempat meditasi untuk tempat khusus. Wih, Kenapa kok disebut gua putih? Karena dinding-dinding gua dindingnya ini berwarna warnanya putih. ya. Ini putih alami ya Kang Putih ya? alami, putih alami. Bukan dicat gitu Bukan, ya. bukan. Oke. Nah, itu juga ada tempat untuk ritual di sebelah sana. Tuh. Nah, ini. Dan sekali tiker-tiker yang diyakini di sini memang sering digunakan untuk ritual. Nah, tempat ini. Banyak juga pesan-pesan yang ditulis di seperti ini. Nah, Ya, ini Ini pesannya orang yang suatu pernah laku gitu Kang. Iya. Di sini, Kang, ya. jenengku yo jenengmu, jenengmu yo jenengku. Gitu ya. yaitu Allah. Wah, Manusia, jabro iki rek. ya, itu Ya. jadi sempurna. Makrifat itu. Ya, ini kata-kata. Ini mungkin kajian-kajian tasawuf kalau di Islam ini. Iya, mungkin bisa dikatakan seperti itu kan. Iya. Jeruan ini ngaji Jabro ngaji jero. Roso. Jadi bukan syariat lagi begitu, tapi demi apa ya namanya? Ketentraman itu tadi. Ketentraman hidup ya harus mengkaji dari berbagai macam kalimat di depan kita ini. kita ke sana, arah sana. Penuh dengan filosofi ya. Mana lagi Kang? Wih, loh, Pak, itu loh yang di atas itu loh. Sangat megah, Ini loh, sangat besar. sangat tinggi loh ini, Rek. Iya, sering ya. Ini suatu tebing yang sangat tinggi. Wih, ini warnanya kan putih dan menghadap ke jurang. Nah itu loh, menghadap ke jurang. Ini sungai ya. Jadi sungai dia kan sangat kecil ya teman-teman dari sini. Saking dalamnya, Kang. Tapi kelihatan kecil. Karena kita sudah di ketinggian sekitar berapa ini? Sudah Dalam. tuh. Ini ketinggian kita sudah di 300 mdpl ini. Ya, lumayan tinggi ya. Tinggi sudah. Sangat luas sekali, tapi tidak begitu dalam. Jadi seperti ceruk yang sangat besar begitu, sehingga membentuk kalau kelihatan dari jauh seperti balai pertemuan ya. Mungkin pertemuan para raja-raja mungkin dulu ya di sini. Tokoh Hanoman yang dalam epik Ramayana. Di situ kemudian kapiwara dari segi tanduknya. Dan di sini banyak kemudian masyarakat yang mengidentifikasi pusaka ini sebagai pusaka Hanoman. Jadi Mbak Permisi Mbak Rahayu, kita hanya untuk pengetahuan ilmiah pada masyarakat layak untuk sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pusaka Hanoman ini yang sangat berat ya. Dan inilah yang dikatakan sebagian orang ini adalah pusaka Hanoman. Tapi mungkin memang beberapa peziarah atau tamu yang datang ke sini memang sengaja menaruh pusaka ini di lokasi ini juga. Nah, ini kita tetap taruh di sini ya. Nah, ini beberapa gentong, kemungkinan ini adalah untuk mengalirkan air amerta, tapi saat ini memang tidak beberapa tempat tidur atau bantal ini ya terbuat dari balok-balok kayu yang kita di dalamnya ternyata ada semacam prasasti berhuruf Jawa ya. Nah, ini ada tulisan Jawa ini. Nah, ini. Nah, Apa itu Kang? Mungkin bisa dibaca Kang? ini Jaya, kalau ini Jaya ini ya Jaya. Jadi yang atas itu
banyak. Misalnya sebagian memang aus ya. Ini mungkin Jaya, ada beberapa tulisan Nusantara. Iya mungkin iya seperti itu. Lah ternyata ada banyak pusaka di lokasi ini yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana ya. Tapi tetap rahayu kita menghormati beberapa lukisan ini. Memang ternyata lukisan ini asli dari kulit ya, dari kulit ini. Kulit hewan. Ya, dari kulit hewan yang dibuat lukisan ini. Nah, coba kita ke lokasi yang lain selain melihat pusaka yang sangat monumental ini yang masyarakat sebagian mengidentifikasi sebagai pusaka Hanoman, tapi sisi positifnya bisa kita ambil bahwasanya memang epik Ramayana dan epik Mahabharata itu sangat berpengaruh pada sendi kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Banyak ruah desa yang masih menampilkan lakon Ramayana maupun lakon Arjuna maupun kemudian lakon Mahabharata. Sehingga epik ini sampai saat ini itu bagian abadi dari tradisi dan masyarakat Jawa. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Hanoman ya. Nah, di sini ada semacam kolam Tirta Amerta, banyak koin yang ada di sana gitu ya. Ada semacam kepercayaan. Oh, itu koin ya, Kang? Iya, semacam kepercayaan seseorang yang berdoa di sini itu diawali dengan melempar koin. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini melempar koin. Nah, cemplung. Nah, masuk itu banyak itu di bawah itu ya. Nah, itu kemudian berdoa. Ini salah satu kemudian keunikan dari lokasi gua ini ya. Jadi airnya cukup dalam dan sangat jernih memang seperti kaca. Bahkan mirip pertalit ya airnya ya. Air pertalit ini. Iya, pertalit ini. Nah, ini ada siwurnya ini. Kemungkinan untuk mandi suci ini. Nah ini. Jadi ini air asli ya, kita buktikan ini air asli. Rahayu. Nah, air asli ya. Dan di dalam gua. Tentu ini sangat istimewa. Coba kita cari yang lainnya. Nah, beberapa batuan-batuan yang menonjol seperti itu memang tepat ini di tengah-tengah dari mulut gua itu memang seperti ular naga, kepala ular naga, sosok kepala ular naga yang ada di sana itu tepat ini. Jika gua ini sebuah lengkungan raksasa yang berwarna putih, di tengah itu ada bagian yang menjorok. Nah, seperti kemudian seperti rahim atau seperti rahim seorang ibu yang ada tonjolan kecil di tengahnya. Lah itu. Coba kita cari yang lainnya ya. Di sebelah sini. Nah, ini ada pohon yang sangat unik loh di sini ini. Nah, ini. Jadi tidak nyana-nyana dan tidak disangka-sangka juga. Ini ada pohon hayat ya, pohon kehidupan. Semacam kalpataru dalam mitologi kuno itu kalpataru. Pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon ini benar-benar muncul di batu. Kemudian merangkak, meliuk-liuk, berkelok-kelok sampai ke atas. Nah ini pohon yang berusaha untuk tumbuh dan tetap hidup di tengah keterbatasannya. Keterbatasan air, keterbatasan tanah, sangat filosofi. Jadi ya ini kan? Bertahan bisa, hidup di tengah-tengah keterbatasan. Memotivasi hidup kita untuk tetap semangat seperti semangatnya pohon ini. Tanpa air, tanpa tanah, bisa hidup dan bisa eksis. Bahkan tanpa matahari, berusaha mencari matahari di atas sana. Dari bawah ini. Nah, ini sebuah keterbatasan yang pohon ini tetap berusaha ingin hidup. Nah, ini sebuah semangat yang luar biasa sekali. Semoga kemudian gua ini ya tetap eksis dan menjadi banyak pelajaran darinya dari sini. Ya, selain kemudian gua ini juga memang hunian masyarakat prasejarah 500 sebelum Masehi, karena ada tinggalan megalitik neolitik masa perunggu ya, seperti batu jenggring. Ini merupakan monumen prasejarah yang didirikan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Majapahit atau 2000 tahun sebelum Majapahit. Kemudian pada masa kuno Hindu Buddha, terutama pada masa Majapahit, diduga di lokasi ini menjadi semacam asrama ya, asrama kadewa guruan, pertapaan, persajian, dan pemujaan pada masa kuno. Karena pada masa Majapahit itu sangat mengagungkan gunung atau Prawata. Sehingga pada masa Majapahit ini muncul dewa lokal yang bernama Prawata Girinata. Banyak sekali deretan raja-raja Singosari dan Majapahit yang menggunakan gelar gunung. Misalnya Girisawardhana, Girindrawardhana, Giri Sailendrawangsa,
Prawatanata, Girinata. Nah, ini semua nama-nama gunung ya. Gunung menduduki istimewa pada masa Majapahit. Selain kemudian puncaknya adalah puncak yang tinggi ya. Artinya motivasi orang Jawa ini mampu memiliki harga diri yang tinggi di atas bangsa-bangsa yang lain. Ini adalah salah satu kemudian motivasi kejayaan Majapahit. Bahwasanya Majapahit pernah memiliki eksistensi dan kejayaan di puncaknya atau di puncak gunung tertinggi yang semua orang ada di bawahnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.